Hai, dengan Mike di sini di channel The Maclean. Hari ini kita akan membahas satu film drama thriller dengan judul The Villager. Bagi yang belum nonton, hati-hati spoiler ya. Enjoy. Film dimulai dengan seorang gadis sedang berjalan melewati jembatan di tengah malam. Dia bernama Han Soo-yeon. Bukan si manis ya, karena ini bukan film horor. Tak lama berselang terlihat sebuah mobil datang dan menjemputnya. Sementara itu, di lain tempat terlihat ada seorang pria berjalan dengan raut muka kesal dan membawa piala mendatangi restoran. Pria ini bernama Gi Chol. Ia adalah seorang pelatih tinju junior. Ia kesal karena anak didiknya seharusnya juara satu dalam pertandingan, namun diputuskan sebagai runner-up karena praktek korupsi dari penyelenggara. Di dalam restoran, terlihat ada beberapa orang yang ternyata adalah panitia pertandingan sedang makan-makan. Gicul pun melayangkan protesnya. Ia tidak terima ketidakadilan dalam keputusan itu. Mereka pun terlibat pertengkaran. Bahkan keadaan menjadi semakin memanas karena salah satu dari mereka mendorong Gicul yang akhirnya dibalas dengan pukulan. Namun malang baginya karena orang tersebut adalah wakil ketua asosiasi tinju. Sehingga karena tindakannya, izinnya menjadi pelatih pun dicabut. Keesokan harinya, Gicul memberitahu kakaknya dan tentu saja dia dimarahi. Karena ini bukan pertama kalinya Gicul dikeluarkan dari organisasi karena berkelahi. Setelah menelpon kanan kiri, akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan lagi bagi Gicul. Kali ini sebagai seorang guru olahraga di sebuah sekolah di luar kota. Di tengah perjalanan, ban mobilnya bocor dan ia harus memanggil mobil derek. Sambil menunggu, Gicul melihat sebuah papan pengumuman. Di papan itu ada selebaran tentang orang hilang bernama Soo-yeon yang terlihat di awal film. Di kertas itu pun ada coretan yang mengolok-olok si gadis. Karena sebal, Gicul mencoba menghapus tulisan itu namun tidak bisa. Sesampainya di kota, terdengar suara pertengkaran. Terlihat seorang gadis bernama Eugene memarahi sekelompok orang yang ternyata adalah pelaku pencoretan di papan tadi. Ia tidak terima karena Eugene adalah teman baik dari Soo-yeon, gadis yang dinyatakan hilang itu. Gicul berpapasan dengan seorang polisi bernama Kim Dong-soo, yang ternyata adalah bekas muridnya. Dong-soo pun mengajak Gicul berkeliling. Siang harinya, Eugene mendatangi rumah Soo-yeon. Di sana ia bertemu dengan neneknya. Ternyata nenek ini adalah satu-satunya keluarga Soo-yeon yang tersisa. Eugene kemudian naik ke kamar Soo-yeon dan mulai mengingat kenangan mereka berdua. Di pojokan kamar ada terlihat lukisan kupu-kupu. Ia pun teringat kalau Soo-yeon bekerja part-time di suatu klub. Setelah mencari tahu info di kamar, akhirnya Eugene menemukan kartu nama klub, dan ia pun berniat ke sana untuk mencari tahu. Keesokan harinya, Gicul mulai diperkenalkan ke guru-guru lain di sekolah tersebut. Mejanya berada persis di sebelah guru seni bernama Ji Sung. Gicul pun mulai mengabsen dan berkenalan dengan murid-murid. Namun ada satu murid yang tidak masuk selama beberapa saat. Ia pun bertanya pada murid-murid lain saat makan siang, namun tidak ada yang peduli. Di tengah jalan, Gicul berpapasan dengan Eugene yang juga tidak mau berbicara dengannya. Saat buang air dari jendela, ia melihat Eugene melompati pagar. Karena kepo, Gicul mencoba mengejar Eugene, tapi kehilangan jejak. Sesaat, dia mampir ke penjual makanan. Tak lama kemudian, perhatiannya teralihkan. Bukan karena menemukan Eugene, melainkan oleh mainan penjepit boneka. Ia pun mulai bermain dan kegirangan karena berhasil mendapatkan boneka kecil. Sebuah peristiwa unik. Mungkin inilah peribahasa "Don't judge the book by its cover". Di tempat lain, Eugene melewati kampanye seorang politisi bernama Mr. Kim. Namun, Eugene terus saja berjalan menuju klub tempat Soo-yeon bekerja dan menanyai orang-orang di sana. Tidak ada orang yang tahu keberadaan Soo-yeon. Bahkan, preman-preman mulai mengancam Eugene jika terus mencari tahu. Untungnya, saat itu muncul Gicul yang lalu menariknya keluar dari klub dan lalu menasihatinya agar jangan terlalu mencampuri kasus ini karena sudah ditangani oleh polisi. Karena hari sudah malam, Gicul mengantarkan Eugene ke rumahnya. Tapi mereka malah bertengkar di jalan karena Eugene bersikeras ingin menyelidiki kasus Soo-yeon. Akhirnya ia pun turun di tengah jalan. Pada saat berjalan sendirian, ada mobil yang mengikuti dan berusaha menculiknya.
Gichul yang sedang dalam perjalanan pulang menyadari handphone Eugene tertinggal, lalu memutar kembali mobilnya. Di tengah jalan, kebetulan ia berpapasan dengan penculik itu, dan berhasil menyelamatkan Eugene, lalu membawanya ke rumah sakit. Gichul pun melaporkan hal ini ke polisi, namun tampaknya polisi seperti tidak peduli dan berusaha menghindar dari kasus ini. Beberapa hari setelah itu, di sekolah Gichul melihat ada murid yang merokok di WC. Ketika diselidiki, ia malah menemukan kamera pengintai di kamar mandi wanita. Ia kemudian mengecek rekaman kamera untuk mencari tahu pelakunya, dan melihat sosok mirip Jisung, si guru seni. Keesokan harinya, ia melihat jaket Jisung yang tertinggal di kursi, mirip dengan jaket yang nampak di rekaman. Dengan rasa penasaran, ia pun lanjut mengecek laptop Jisung yang terbuka, dan menemukan ada chat dari Soyeon yang meminta untuk menjemputnya di jembatan, tepat di hari Soyeon menghilang. Gichul pun langsung memberitahukan Eugene mengenai hal ini lewat telepon, yang ternyata sedang dalam mobil dalam perjalanan bersama Jisung. Dengan kecerdikannya, Eugene bisa memancing Jisung untuk memberitahu lokasi tujuan mereka. Namun, ketika ia melihat gantungan kunci milik Soyeon yang mulai bertanya-tanya, Jisung langsung memukulnya hingga pingsan. Saat terbangun, Soyeon sudah dalam kondisi terikat di rumah Jisung dan melihat ada handphone milik Soyeon di sana. Untungnya, sebelum Jisung sempat berbuat macam-macam, datanglah Gichul dan langsung menghajarnya. Ia pun langsung diikat. Jisung meminta maaf dan memohon agar ia tidak dilaporkan, tetapi Gichul tidak peduli. Menurut lo? Gichul langsung bertanya tentang Soyeon. Ternyata pada malam itu Soyeon meminta tolong Jisung untuk menjemputnya di jembatan. Namun di tengah jalan ia meminta diturunkan karena ada orang lain yang akan menjemputnya di sana. Jisung pun menurunkannya di sana tanpa banyak bertanya. Beberapa menit kemudian, Jisung merasa kurang nyaman karena meninggalkan seorang gadis di tengah jalan di malam hari. Ia pun kembali, tapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan hanya menemukan telepon Soyeon yang kemudian disimpannya. Sore harinya, Jisung dipenjara dan Gichul menjelaskan kejadian ke polisi, serta meminta mereka untuk menyelidiki lebih dalam, karena kemungkinan besar ini adalah kasus penculikan. Namun polisi tersebut tidak memperdulikannya. Respon polisi tersebut sangat aneh, bahkan terlihat kemudian ia menghubungi seseorang untuk memberitahu agar hati-hati. Keesokan paginya, Gichul dipanggil oleh kepala sekolah dan kemudian dipecat, karena ia terlalu mencampuri kasus Soyeon. Gichul menyadari ada yang janggal, karena semua orang di kota itu berusaha menutupi kasus Soyeon. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari Dong-soo yang menyuruhnya bergegas ke lokasi. Sesampainya Gichul di lokasi, ia melihat mayat Soyeon sedang diangkut di ambulans. Ia pun berpikir, Eugene mungkin menjadi sasaran selanjutnya karena hubungannya yang sangat dekat dengan Soyeon. Di kantor polisi, Dong-soo mendengar pembicaraan kepala polisinya dengan seorang yang berhubungan dengan kasus Soyeon, dan akhirnya mengetahui kalau kepala polisinya telah menerima sejumlah uang. Dong-soo diam-diam mulai menyelidiki kasus itu sendirian. Setelah mereparasi handphone Soyeon yang rusak, Dong-soo menemukan ada chat Soyeon dengan wanita manajer klub bernama Lee Sul, pakai L ya. Dong-soo pun segera memberitahu Gichul mengenai chat tersebut. Namun baru saja menutup telepon, ada yang memukulnya hingga ia pingsan. Gichul lalu mencari wanita yang dimaksud di klub, dan setelah memaksanya berbicara, diketahui bahwa selama ini Soyeon bekerja part-time sebagai penyanyi di klub tersebut. Sang pemilik klub yang melihat Gichul banyak-banyak bertanya, menyuruh anak buahnya untuk mengusir Gichul. Hebatnya, Gichul berhasil merobohkan mereka semua. Ia pun memaksa pemilik klub untuk berbicara. Menurut pengakuan sang pemilik klub, ia tidak membunuh Soyeon. Pada malam itu, memang dia janjian bertemu dengan Soyeon di suatu tempat. Namun, ia sendiri pun kaget ketika melihat gadis itu sedang dicekik oleh seorang pria di dalam WC, yang dikenalinya adalah Jisung. Gichul segera menghubungi Dong-soo dan bertanya tentang Jisung yang sedang dipenjara. Ternyata, Jisung sudah dilepaskan karena tidak cukup bukti. Resah akan kondisi Eugene, ia pun mencoba menghubunginya. Namun karena tidak diangkat, Gichul bergegas ke rumah Jisung dan berusaha untuk mencari petunjuk. Dari hasil pencarian diketahui ternyata Jisung adalah anak dari Mr. Kim, si politisi yang korup itu.
Pada malam kejadian, si pemilik klub menghubungi Mr. Kim untuk melaporkan perbuatan anaknya. Setelah tiba di TKP, tempat kejadian pencekikan, Mr. Kim pun menjadi emosional melihat apa yang dilakukan anaknya itu bisa mengancam karir politiknya. Sadar Soyun ternyata hanya pingsan dan bisa saja melaporkannya, ia malah membunuh gadis itu. Kembali ke Gicul yang menemukan petunjuk alamat Jisung, ia pun dengan cepat berkendara ke sana. Di lokasi terlihat Eugene yang baru sadar akibat dibius, berusaha lari dari Jisung yang siap membunuhnya. Gicul sudah tiba di lokasi dan mulai mencari keberadaan Eugene. Ia mendengar suara teriakan dari arah kamar bawah. Untungnya dia tiba tepat waktu dan langsung menghajar Jisung habis-habisan. Karena kondisi Eugene yang berdarah-darah, ia lalu dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Gicul melihat hasil pemilihan gubernur melalui TV yang ternyata dimenangkan oleh Mr. Kim. Karena kesal oleh keadaan itu, ia bergegas menghampiri Mr. Kim yang baru selesai merayakan kemenangannya. Gicul menghajar semua pengawal Mr. Kim, namun tak lama polisi datang dan menangkap Mr. Kim karena sudah terbongkar kecurangan yang dilakukannya. Pagi harinya, Gicul pun pamit dengan Dongsu setelah meninggalkan boneka kecil yang didapatnya untuk Eugene.